dibikin supaya luka. Nah kalau udah luka biasanya langsung dikeroyok. Itulah penyakit ini seperti itu. Kalau udah yang luka pas langsung dikeroyok akhirnya mati. Nah efeknya dari lele yang makan temennya itu, mereka perkembangannya akan tumbuh jauh lebih cepat. Biasanya menjadi pelontongan-pelontongan tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tribo dari Omah Lele. Kali ini saya akan membahas masalah kanibalisme untuk ikan lele. Jadi kalau kita ngomong lele dumbu, itu yang setelahnya banyak ya sekarang yang beredar di masyarakat. Itu ada sangkuriang, ada mutiara, ada masamo, ada CP, ada super, python, ada burma, banyak sekali yang beredar di masyarakat. Itu memang rata-rata punya kanibalismenya yang cukup tinggi. Ada beberapa brand yang mengklaim, oh ini seperti yang sudah beredar di masyarakat, kayak Masamo itu kanibalismenya tinggi banget. Jadi pada dihindari dengan sekitar Masamo. Ada juga yang mengatakan, oh kalau pakai sangkring itu bagus karena kanibalismenya rendah. Jadi ikan cenderung merata. Banyaklah yang beredar kabar-kabar seperti itu. Kalau yang saya alami gini, semua strain itu sama aja, semua kanibal. Karena memang dari sananya, kalau lele itu memang kanibal. Dari Afrika sana kan ada beberapa jenis strain itu yang asli dari sana, memang lele itu memang kanibal, jadi nggak bisa diubah, memang kanibal. Yang jadi masalah tinggal bagaimana kita bisa mengatasi kanibalisme si lele ini. Kalau di rumah lele kita sederhana aja. Jadi untuk mengurangi kanibalismenya lele ini, terutama di pembesaran, pertama kita memasukkan bibit itu yang agak besar. Yang idealnya itu ukur 7 up lah, 7, 8, 9. Itu kalau kita masukkannya ukur segitu, insya Allah untuk ukuran size-nya nanti tidak rucah, gradasinya bisa bagus. Tapi itu juga tergantung nanti kita di tengah perjalanan cara mengatasinya bagaimana. Karena kalau lele kanibal itu otomatis jumlah tebar kita itu kan akan berkurang banyak. Kalau misalkan ada istilah pelontongan atau yang paling besar sendiri itu semakin banyak jumlahnya, berarti semakin banyak pula berkurangnya. Kalau kita mengatasinya cuman simpel, jadi kita kasih pakan itu merata dan kita pastikan semuanya itu makan kenyang. Itu aja sih, sesimpel itu. Jadi cirinya bagaimana kalau ikan itu kenyang dan merata. Jadi setelah kita kasih makan selang antara 1 jam, setengah jam sampai 1 jam, itu biasanya lele itu pada menggantung kalau kita kasih makan kenyang ya. Nah, kita lihat, kita amati apakah lele itu menggantung semua atau baru separuh udah menggantung, tapi yang separuh masih berkeliaran, masih kelaparan. Nah, disitulah kuncinya. Kalau kita melihat semuanya menggantung, berarti malah aman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau itu tuh kenapa-napa, karena biasanya lele yang kenyang yang pasti menggantung. Yang jadi masalah itu kalau yang sebagian menggantung, katakannya 50% menggantung, sebagian yang 50%-nya masih berkeliaran. Nah itu yang masih berkeliaran, yang masih lapar, itu akan mengganggu temennya yang pada menggantung, yang udah nggak bisa ngapa-ngapain itu. Kalau kenyang kan biasanya gantung nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pada istilah dicatei, dibikin supaya luka. Nah kalau udah luka biasanya langsung dikeroyok. Itulah penyakit ini seperti itu. Kalau udah yang luka pas langsung dikeroyok akhirnya mati. Nah efeknya dari lele yang makan temennya itu, mereka perkembangannya akan tumbuh jauh lebih cepat. Istilahnya menjadi pelontongan-pelontongan tadi itu. Nah dengan cara istilahnya kita ngasih makan yang rata dan teratur ya, jangan sampai kelaparan tuh ikan, itu akan mengurangi kanibalisme si lele tersebut. Dengan kita menjaga pakan supaya rata dan kenyang, itu
akan menjamin hasil yang kita dapatkan lebih bagus, karena lele yang berkurang itu tidak banyak. Mungkin yang cara kedua bisa dilakukan dengan grading secara secara teratur. Kalau di kita memang tidak melakukan grading yang khusus ya. Biasanya kalau untuk umur 1 bulan itu kita cek aja lah, istilahnya kita cek, kita buang airnya itu kolam, kemudian kita lihat kalau yang besar-besar biasanya saya ambilin aja, sampai ambilin terus nanti kita isi air kembali. Kalau misalkan kita cek nggak ada yang besar, ya udah kita isi air kembali aja. Kita cuma isinya buat ngecek, buat jaga-jaga, kalau misalkan ada yang besar ya kita ambil gitu aja. Itu kalau kita terapkannya seperti itu. Jadi simple, bisa dilakukan dengan sendiri pun tidak ada masalah, dan kita bisa mengatasi adanya kanibalisme yang tinggi itu. Saya kira trik dari saya kali ini cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.